Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali untuk perkuliahan seminar pendidikan agama Islam. Sekarang ada di pertemuan keempat. Untuk materi pertemuan keempat adalah cara penyusunan laporan hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan bantu Anda berikan pemahaman mengenai materi ini dengan bantuan PowerPoint. Namun sebelumnya, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu untuk mengawali perkuliahan kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara, para guru yang hari ini sedang mendapatkan ujian sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, memberikan kesembuhan sembuh yang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbannas mudhibal ba'si asfi anta syafi la syafi'a ila anta syifaan la yuqadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita masuk ke PowerPoint. Mohon izin Ibu akan share terlebih dahulu. Ini materi perkuliahan kita di hari ini, yaitu tentang cara penyusunan laporan penelitian. Ya, mohon untuk disimak baik-baik karena materi ini pasti akan Anda butuhkan pada saat Anda nanti di pertemuan ke-7 untuk menyusun laporan penelitian. Yang harus kita ingat, ini adalah pembuatan laporan ini dibuat setelah selesai dari lapangan atau pengumpulan data sudah komplit. Jadi kalau Anda belum komplit datanya, maka belum bisa menyusun laporan. Nah, artinya nanti produk Anda sudah dibuat, lalu produk itu sudah diminta validasinya kepada expert, artinya diuji cobakan, dimintai kepada siswa juga pendapatnya. Nah, itu baru sudah bisa Anda menyusun, laporan. Ya, tapi kalau data itu belum ada, maka belum bisa. Selanjutnya, kemudian ini ketentuan umum untuk penyusunan laporan penelitian di seminar pendidikan agama Islam. Sistematika dan formatnya disesuaikan dengan template jurnal yang dipilih ya. Jadi, sebelum Anda menyusun laporan ini, maka Anda harus pilih dulu jurnalnya. Anda cari bersama teman satu kelompok jurnal pendidikan atau jurnal yang sesuai dengan tema Anda. Pilih jurnalnya Sinta 3 ke bawah, Sinta 3, 4, 5, 6, ataupun yang tanpa terindeks oleh Sinta. Tapi terindeksnya adalah oleh Google Classroom. Oleh Google Scholar. Lalu secara umum, walaupun nanti mengikuti formatnya itu dari template jurnal, tapi secara umum pasti akan mengandung komponen ini ya, yaitu harus ada komponen judul, kemudian nama autor itu artinya nama penulis, lalu kemudian nama lembaga penulis atau nama lembaga autor, kemudian email autor, lalu abstrak, lalu kata kunci, kemudian pendahuluan, landasan teori. Nah, ini landasan teori ini kadang berpisah sendiri atau kadang sudah bersatu dengan pendahuluan. Lalu kemudian metode penelitian, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan, kemudian simpulan dan referensi. Kita kupas satu-satu ya. Nah, ini untuk judul penelitian. Mohon dicermati pada saat Anda mengetik judul. Kalau judulnya itu panjang, yang lebih dari satu baris, misalnya terdiri dari 2 baris atau 3 baris, Anda harus tepat dalam memotong kata. Misalnya yang Ibu contohkan minggu lalu, itu judul penelitiannya adalah pengembangan media PowerPoint interaktif dalam pembelajaran PAI bagian akhlak di SD. Itu judulnya secara keseluruhan. Nah, itu jelas misalnya kalau diketik tidak akan cukup satu halaman, tidak akan cukup satu baris, ya kan? Nah, oleh karena itu, untuk di baris keduanya, Anda jangan salah memotong kata. Yang Ibu maksudkan salah memotong kata itu misalnya jadi begini. Pengembangan media PowerPoint interaktif dalam. Nah,
Lalu pembelajaran PAIK-nya ke bawah itu salah. Masa pengembangan media interaktif PowerPoint dalam? Kan bukan. Harusnya adalah pengembangan media interaktif PowerPoint. Dalamnya di bawah dalam pembelajaran PAI bagian akhlak di SD. Itu contoh ya pemotongan kata pada judul. Jadi harus tepat pemotongan kata pada judul itu. Selanjutnya nama autor. Nah, nama autor itu artinya nama penulis. Nama autor ditulis semuanya. Kalau satu kelompok Anda itu ada 3 orang, maka ditulis tiga-tiganya. Yang pertama itu bisa jadi adalah nama ketua atau bisa jadi nama orang yang sangat berperan dalam pembuatan laporan ini. Bukan hanya laporan ya, maksudnya dari seluruh rangkaian penelitian itu. Lalu kemudian nama autor juga ditulis lengkap, tapi ini juga nantinya disesuaikan dengan template jurnal ya. Kadang ada jurnal yang minta ditulis lengkap, ada juga yang tidak ditulis lengkap. Ikuti saja format dari jurnalnya. Lalu mencantumkan nama ibu nanti sebagai penulis terakhir. Kalau misalnya kelompok Anda tadi ada 3 orang, maka ibu itu menjadi penulis yang terakhir. Nah, itu harus dicantumkan Ani Nur Aini. Hati-hati Anda salah menulis nama ibu. Di awal sudah ibu jelaskan cara nama ibu ditulis itu adalah 3 suku kata Ani Nur Aini. Ya, setiap nama yang satu dengan nama yang lainnya dipisah dengan koma. Itu juga biasanya mengikuti template jurnal. Ya, jadi untuk nama autor ditulis lengkap dan nama dipisah dengan koma itu ikuti template nanti dari jurnalnya. Selanjutnya nama lembaga. Nama lembaganya Anda tulis Universitas Pendidikan Indonesia ya. Jika memang semuanya dari lembaga yang sama. Karena kita berasal dari lembaga yang sama, maka tulis saja begini, Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya kemudian email author. Email author biasanya ditulis seluruhnya. Kalau ada 4 penulis berarti 4-4-nya. Dan yang dicantumkan adalah email yang aktif ya. Dan Ibu minta emailnya itu adalah email UPI Edu. Ya, jangan email yang lain. Anda kan kalau mahasiswa UPI sudah punya email UPI semuanya. Jadi cantumkannya adalah email UPI Edu. Selanjutnya kemudian untuk bagian apa ini? Abstrak ya. Nah, di bagian abstrak itu nanti memang ada juga ketentuan dari jurnalnya, tetapi secara umum jumlah kata di dalam jurnal itu dibatasi. Nggak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Biasanya dibatasinya dengan 250 kata atau sesuai dengan ketentuan jurnal yang dituju ya. Penulisan juga biasanya agak berbeda. Ada yang menjorok 1 spasi, kemudian ditulis dalam 1 paragraf. Tidak boleh berparagraf-paragraf banyak begitu. Lalu komponen yang harus ada di dalam abstrak itu ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, ada partisipan, lokasi, instrumen, dan hasil. Lalu kesimpulan. Jadi komponen-komponen tadi itu harus ada di dalam abstrak, dirangkum hanya dengan 250 kata gitu. Jadi bagaimana Anda bisa menyusun abstrak itu dengan bahasa yang sangat efektif, tidak bertele-tele. Semua komponen itu harus ada ya, latar belakang, tujuan, metode, partisipan, lokasi, instrumen, lalu hasil atau temuan, kemudian juga simpulan. Nah, ini untuk komponen abstrak. Selanjutnya untuk kata kunci, biasanya minimal kata kunci itu 3. Tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu banyak. Misalnya ada 9 kata kunci, jangan. Ya, atau ada 1 kata kunci juga jangan. Biasanya 3 kata kunci, 3-5 ya. Kenapa perlu kata kunci? Kata kunci itu adalah yang nanti akan dijadikan acuan dalam membuat literatur review atau dalam membuat kajian teoritis. Jadi kadang Anda itu, mohon maaf ya, bukan Anda, mungkin beberapa orang membuat kata kunci itu sembarang aja, padahal bukan. Fungsi kata kunci itu nanti yang akan digunakan sebagai subjudul pada bagian literatur review atau landasan teori. Ya, ini ketentuan untuk pembuatan kata kunci. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi di setiap jurnal apapun, template-nya, apapun nama jurnalnya pasti mengandung unsur pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini harus ada latar belakang masalah, lalu hasil penelitian terdahulu. Nah, untuk hasil penelitian terdahulu Anda cari saja itu di internet ya. Anda gampang aja itu cari di internet karena akan memudahkan Anda untuk mengaksesnya
gitu. Lalu kemudian tujuan umum, lalu kemudian rumusan masalah. Nah, Ibu kembali lagi di bagian pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Cara menyusun latar belakang sudah ada di pertemuan yang lalu ya. Nah, sementara untuk hasil penelitian terdahulu atau referensi atau sumber rujukan yang lain, Anda tinggal searching di internet ya, carikan di jurnal yang judulnya hampir mirip sama dengan Anda. Gitu. Ini komponen yang harus ada di bagian pendahuluan. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini harus mengandung apa yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu ya untuk DND. Di situ ada desain, kemudian ada metode, ada instrumen, ada pengolahan data, ada teknik, atau silakan nanti Anda ikuti template-nya yang diminta oleh jurnal itu apa saja yang harus ada di situ. Berikutnya ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini yang utamanya ya. Jadi, core-nya penelitian itu ada di sini di hasil penelitian. Untuk menyusun hasil penelitian itu, subjudul di sini, di bagian hasil penelitian itu, disusun sesuai dengan rumusan masalah. Minggu lalu di pertemuan ketiga, Ibu jelaskan rumusan masalah untuk DND itu cukup 3. Bagaimana desain, bagaimana produk, bagaimana penilaian. Maka nanti di hasilnya juga begitu subjudulnya. Ya, desainnya apa, lalu produknya bagaimana, lalu kemudian penilaiannya seperti apa. Itu mohon untuk dipatuhi tentang cara penyusunan hasil laporan ini ya. Nah, ini untuk hasil penelitian ini subjudulnya disesuaikan dengan rumusan masalah, lalu menuangkan data hasil dari teknik pengumpulan data yang digunakan ya. Lalu kemudian hasil penelitiannya bisa berupa data. Dapat disajikan juga dalam bentuk tabel, grafik, gambar, deskripsi, atau bentuk lain yang menggambarkan data penelitian. Selanjutnya, setelah bagian dari hasil penelitian itu ada pembahasan. Ada di jurnal tertentu yang hasil penelitian dan pembahasan disatukan. Ada juga yang dipisah, hasil penelitian, lalu di subjudul berikutnya adalah pembahasan. Di bagian pembahasan ini juga harus sesuai dengan rumusan yang ada di mana? Ya, yang ada di hasil penelitian. Jadi di hasil penelitian itu, nggak ada kata-kata Anda. Maksudnya nggak ada kata-kata Anda itu adalah produk yang Anda buat kan. Nah, di pembahasan ini sudah ada ditunjang dengan teori. Jadi bagaimana teori itu bisa mendukung produk yang Anda buat. Selanjutnya, setelah itu bagian simpulan. Nah, simpulan itu merupakan jawaban singkat dari setiap rumusan masalah ya. Atau bisa jadi sintesis dari hasil penelitian atau bisa juga temuan penting. Nah, ini untuk bagian referensinya, Ibu mensyaratkan Anda membuat minimal 10 rujukan. Jadi jangan hanya 3, apalagi 1 ya, jangan. Menggunakan file manager, misalnya Mendeley atau yang lainnya ya. Kemudian wajib mencantumkan citasi karya Ibu minimal 2. Lihat di Google Scholar ya karya-karyanya. Lalu kemudian menggunakan sistem APA atau sesuai dengan permintaan dari jurnal itu ya. Nah, ini kemudian 70% sebaiknya jurnal elektronik dan 30% buku. Jadi enak sebenarnya ya kalau bikin laporan dalam bentuk jurnal itu karena referensinya dari jurnal. Anda nggak usah beli buku, searching aja di internet gitu. Itu gampangnya. Ini peraturan untuk referensinya ya. Jadi mohon Anda mencantumkan hasil karya Ibu juga di citasi begitu. Deadline-nya sudah Ibu umumkan juga pada waktu pertemuan pertama, yaitu di tanggal 24 bulan Maret tahun 2022 hari Kamis, maksimalnya pukul 17. Anda submit di Google Classroom. Ya, nah demikian untuk materi kita di hari ini tentang cara penyusunan laporan hasil penelitian. Yang intinya adalah merujuk kepada template jurnal yang Anda pilih. Tetapi secara umum, cara-cara untuk menyusunnya adalah barusan yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, demikian mudah-mudahan bisa dipahami oleh Anda semuanya dan juga bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan setelah UTS. Karena pertemuan ke-5, 6, dan 7 itu merupakan kegiatan Anda penelitiannya. Jadi kita tidak akan bertemu tatap muka ya. Tetapi kita akan bertemunya melalui kegiatan asinkronus. Begitu. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.